Walau Bali belum dibuka bagi wisatawan asing, namun pelaku industri pariwisata terus menyiapkan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan. Selain penanganan dan juga penekanan penyebaran COVID-19, pemerintah pusat dan daerah juga tengah menyiapkan kesiapan menerima wisatawan ke Indonesia. Penegakan protokol kesehatan oleh industri pariwisata dan wisatawan akan mempercepat pulihnya pariwisata Indonesia. Bukan kali pertama, YouTuber asal Bali ini datang ke objek wisata kebun binatang Bali di Desa Singapadu Gianyar. Kali ini, YouTuber Nanda Widiantara yang telah menggait sekitar 14 juta subscriber itu tengah membuat konten channel media sosial miliknya. Keharusan melaksanakan protokol kesehatan selama berada di tempat wisata tidak menghalangi aktivitasnya selama berada di objek wisata tersebut. Nggak terlalu mengganggu sih, karena protokol kesehatan juga sebelum ada pandemi juga sebenarnya harus diwajibkan banget ya. Kita menjaga kebersihan juga bukan untuk diri sendiri, tapi buat semua orang juga harus menjaga kesehatannya masing-masing gitu. Kayak hand sanitizer itu perlu banget, kita juga harus menjaga kebersihan, apalagi di tempat-tempat umum kita bertemu banyak orang. Udah pasti sih, kalau tidak ada pandemi juga kita sebenarnya mau nggak mau seharusnya yang harus kita lakukan tetap jaga kebersihan yang paling utama gitu. Tak hanya menyiapkan sarana guna mendukung protokol kesehatan, pengelola objek wisata pun memantau penerapannya di lapangan. Sesekali, wisatawan yang berkunjung akan diingatkan untuk selalu menjaga jarak serta menggunakan masker secara benar. Penerapan protokol kesehatan memang sangat kita lakukan dengan baik di sini. Jadi setiap pengunjung yang datang sudah pasti harus menggunakan masker, pengetesan suhu tubuh, dan juga di zoo kami juga menerapkan beberapa banner yang untuk mengingatkan pengunjung untuk selalu menerapkan seperti social distancing, tetap menggunakan masker dan juga jaga jarak. Selain itu kita juga ada beberapa dari tim di lapangan yang terus mengecek agar setiap pengunjung yang datang ke Bali Zoo untuk terus menerapkan protokol kesehatan itu. Tidak hanya itu, penyedia akomodasi wisata juga dengan ketat menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari sesering mungkin membersihkan peralatan yang biasanya digunakan tamu yang menginap. Seperti pembersihan mobil-mobil dengan disinfektan yang digunakan mengantar tamu menuju villa masing-masing. Pembayaran dengan uang tunai pun sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan. Ini guna mengurangi bersentuhan dengan benda dan barang yang bisa saja menjadi media penyebaran COVID-19. Sekarang itu untuk all transaksi kita tidak mempergunakan cash yang di sini. Jadi mereka wajib melakukan transfer ya. Jadi di dalam kamar pun sama. Jadi yang bersentuhan yang paling simple, telepon kita akan angkut semuanya. Karena itu kan sangat beresiko ya. Jadi kita untuk kebutuhan para tamu kita memberikan satu akses nomor telepon yang memang kita bisa akses langsung ke tim kita di sini. Jadi bukan lagi seperti dulu yang angkat telepon itu di kamar sekarang sudah tidak ada sama sekali. Verifikasi penerapan protokol kesehatan menjadi salah satu cara agar industri pariwisata Bali menyiapkan dan menerapkan protokol kesehatan di tempat usahanya. Termasuk verifikasi penerapan protokol kesehatan di objek wisata, restoran, hingga kantor biro perjalanan wisata. Data dari Dinas Pariwisata, sedikitnya sudah 183 hotel, 40 usaha transportasi wisata, 73 biro perjalanan wisata serta 33 usaha tirta sudah mendapatkan sertifikat hasil verifikasi penerapan protokol kesehatan. Nah, di lain sisi kita juga meminta bantuan ke pusat dari Kemenparekraf untuk bersama-sama dengan kita, karena selama ini yang kita melakukan verifikasi kan dari teman-teman kami di kabupaten kota, kemudian kami di provinsi bersama dengan industri bekerjasama, dan sekarang kami minta bantuan ke pusat untuk bisa mencari industri-industri yang belum terverifikasi oleh kita. Ya, sehingga ada sinergi lah untuk mempercepat upaya penerapan protokol kesehatan bagi industri pariwisata kita. Walau Bali baru dibuka bagi wisatawan Nusantara, namun pembukaan pariwisata bagi wisatawan asing masih dikaji dan tengah disiapkan secara matang. Sebab, industri pariwisata melibatkan banyak sektor. Selain itu, kelandaian penyebaran COVID-19 serta penekanan penyebaran virus ini juga akan tetap menjadi pertimbangan. Yang pertama, ya tentu ini border dulu ya. Nah, border ini kewenangannya ada di pemerintah pusat. Pemerintah pusat dalam hal ini adalah Ditjen Imigrasi dan juga Kementerian Luar Negeri. Dan tentunya nanti ada perhubungan, karena kan konektivitas. Saya kira saat ini kita masih bekerja ke arah itu. Dan yang lebih penting sebetulnya adalah bagaimana kesiapan kita untuk menerima wisatawan.
kan nggak bisa, oh ya dibuka, tapi kan infrastrukturnya bagaimana, prosedurnya bagaimana, ini yang sedang disiapkan. Saya rasa itu juga yang sedang dikerjakan, dan hal yang nggak kalah pentingnya juga adalah penanganan COVID kita itu harus menjadi hal yang utama, karena ini sangat berhubungan. Penanganan dan penekanan penyebaran, jadi saya menghimbau, ayo sama-sama kita harus tegakkan protokol kesehatan. Nggak bisa hanya pengusaha hotelnya atau bandaranya sudah menyiapkan, tetapi konsumennya nggak disiplin. Ya biasa yang kita tahu semua 3M ya, jadi memang ini harus bersama-sama, karena ketika ini ditegakkan bersama dan jika terjadi kelandaian di dalam penyebaran, ini juga konten yang bagus untuk mencitrakan pariwisata Indonesia, karena sangat terkait dengan penanganan COVID. Memulihkan industri pariwisata Indonesia tidak hanya peran pemerintah pusat dan daerah. Masyarakat serta wisatawan juga memiliki peran besar dalam mengurangi penyebaran COVID-19 dalam upaya memulihkan pariwisata. Caranya sederhana, dengan tetap disiplin memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Igede Nyoman Wiryadinata, Kartika Widowati, Bali.